Halo kabarnyolo.com, balik lagi bersama gua Kidung. Nah, kalian udah nonton dong video sebelumnya. Kali ini gua mau ngajak kalian ke Tebet, daerah Tebet, dan nggak jauh-jauh seperti yang gua bilang, karena gua nggak mau kemana-mana. Kali ini gua mau bahas tentang bisnis cafe. Oh iya, gua udah janjian sih sama owner Kopi Logic. Udah ada yang tahu belum? Penasaran? Yuk ikutin gua. Halo, kabarnyolo.com. Sekarang gua baru aja ketemu temen gue ini. Bang siapa bang? Bang Along. Bang Along. Nah, di sini nih gua mau ngebahas tentang bisnis kopi dengan Bang Along ini. Dan salah satu siapa bang? Di sini boleh kenalin diri? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Along, saya owner Kopi Logic Tebet. Oke, nah gue pengen tahu nih perjalanan Bang Along ini membuka bisnis ini gimana? Boleh bang diceritain, sharing ke penonton. Oke, thank you nih Ki, udah sempetin main ke Kopi Logic dan kita nge-review tentang Kopi Logic. Kopi Logic itu kita open pertama kali itu tepatnya 24 Januari 2020. Jadi Januari akhir lah ya, hitungannya Januari kita buka, Februari, Maret, COVID itu bro. Jadi baru buka 1 bulan lebih, alhamdulillah COVID. Nah itu kita tutup tuh. Tutup Maret, April, Mei, Juni kita tutup, kita close, terus kita open lagi di Juli tuh karena kan udah mulai PSBB transisi. Nah Juli, alhamdulillah sampai sekarang, walaupun memang kita harus tetap protokol, harus mengurangi kapasitas. Kemarin sempat bulan Desember Januari kemarin sempat 25% kapasitas. Jadi yang harusnya 100 kursi kita hanya menyediakan 25 kursi kayak gitu. Nah terus alhamdulillah sekarang udah mulai balik bisa buka di 50% kapasitas. Jadi ya alhamdulillah pengalaman lah Kopi Logic baru open 1,5 bulan langsung kita udah terkena dampak itu COVID itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini kalau secara traffic konsumen itu nggak ada masalah kalau secara traffic, hanya karena kapasitasnya kita batasi. Jadi pada saat table-table dan kursi udah full kita udah langsung close. Oh iya, sebenarnya mau tahu dong arti dari Kopi Logic itu idenya gimana? Oke. Kalau Kopi Logic sendiri, Logic itu basically-nya logika sebenarnya, logika atau logic. Cuman saya pengen buat satu identitas atau identity yang lebih ke Indonesia aja. Makanya Logic, LOGIC-nya kita jadikan LOJIK, Logic. Kopi logika lah gitu. Itu berdasarkan pemilihan sendiri atau gimana? Sendiri. Kan gini, saya tuh Ini kebangun sendiri atau ada? Kita nge-develop sendiri, bukan franchise juga. Jadi benar-benar konsepnya dari awal memang kita bikin sendiri. Terus gini, kan kemarin banyak teman-teman pebisnis kopi itu lebih mengusung kepada ide-ide nama kopi yang lebih melankolis, seperti kopi macam-macam lah, nama-nama melankolis ya gitu. Nah saya mau coba merubah dari track itu. Kebetulan saya hobi motor, jadi kita pengen bikin konsep yang lebih ke laki-laki, ke cowok gitu, makanya logika. Jadi biar nggak mudah baper gitu ya. Nanti kalau gitu, kopi lain kan banyak nama-namanya baperan gitu, jadi mudah baper gak, kita nggak usah, kita pakai laki-laki ya. Makanya nama menu kopinya ada kopi racer, burgernya ada bobber dan segala macam gitu loh. Itu jadi konsepnya motoran berarti ya? Iya, sebenarnya kita mau arahnya ke sana gitu loh. Cuman nggak pure, nggak murni ke konsep motor banget lah, ada tipis-tipis lah gitu.
tahu juga nih, sebenarnya pas bisnis ini emang pencinta kopi atau karena kan banyak juga nih nonton kalau misalkan ada juga orang yang buka bisnis kopi emang karena dia pencinta kopi. Iya, betul. Ada juga yang dia nggak bener-bener awam tentang kopi tapi bisa ngembangin bisnisnya gitu. Iya, betul. Nah, maksudnya termasuk Kalau saya sendiri kalau saya itu dibilang kopiholik banget juga enggak gitu loh. Tapi saya itu sebenarnya penggemar nongkrong ya. Saya tuh senang nongkrong. Hampir di kebetulan rumah saya juga di Tebet dan beberapa teman-teman kalau ngumpul, yuk kita nongkrong di daerah Tebet gitu loh. Nah, saya sebenarnya hobi nongkrong aja, ngumpul sama teman-teman di beberapa tempat coffee shop itu. Nah, cuman saya melihat gini, di 2018, 2019, 2018an awal itu tren kopi lagi naik-naik banget gitu. 2018-19 nih, nah itu tren kopi lagi naik-naik banget. Wah, saya bilang ini kelihatan peluang ya? Peluang gitu loh. Jadi ini ada satu peluang dan saya pikir kopi ini ya inilah identitas orang Indonesia. Kopi itu produk kita sendiri. Bahkan selama ini kopi-kopi produk Indonesia itu diekspor. Kita ekspor ke Eropa, ekspor ke Australia dan segala macam. Itu dulu lebih gede ekspornya daripada kita pakai sendiri. Kopi lokal ya? Kopi lokal, iya, produk kopi lokal ya, kopi Aceh, ya, kopi Gayo, kopi Garut, kopi Sulawesi, banyak kopi Nusantara. Nah, tapi alhamdulillah semenjak tren kopi Nusantara ini naik di 2018-19 itu, justru sekarang pemakaian kopi lokal itu imbang-imbangan sama impor. Bahkan saya dapat info, justru sekarang 60% itu dipakai oleh kita sendiri, kopi-kopi Nusantara itu. Aku lihat nih banyak juga di luar sana dengan kondisinya babak belur ya kan. Oh ya, betul. Nggak bisa dipungkiri juga. Betul. Apalagi kopi ini kan udah kayak apa ya? Di sini kopi, jamur di ya. kopi. Iya. Nah itu lu punya siasatnya ini kalau kita kalau Kiki jalan nih Ki, di seputaran tempat ini aja udah puluhan kopi. Banyak banget. Dan itu rata-rata teman-teman juga. Tapi lu lihatnya gimana pandangan kalau gitu? jadi gini Ki, dalam sebuah bisnis ada sebuah hukum alam. Ya itu nggak bisa kita pungkiri, ada gagal, ada sukses, ya. Ada mana? Itu udah hukum alamnya gitu loh. Yang namanya seperti kita bertanding lah, ada menang, ada kalah. Ya bisnis juga kayak gitu. Ada maju, ada mundur, ada jatuh, ada bangunnya gitu loh. Nah, cuman kita nggak bisa putus asa. Saya rasa kita harus bagaimana lebih memutar otak lagi, apalagi di kondisi COVID ini, harus lebih inovasi lagi, harus lebih kreatif lagi. Kalau saya lebih kuatin di khusus Kopilogic itu lebih ke konsepnya. Nah, yang beda kita di Kopilogic ini, Kopilogic itu kalau saya buat konsepnya, kita menggabungkan kopi. Jadi slogan Kopilogic itu kopi, burger, sisa. Kenapa tuh dipaduin kayak? Nah, kenapa saya padukan itu? Karena saya melihat pangsa pasar aja sih. Jadi gini, kalau kopi itu lebih ke konsep Nusantara, ya. Burger itu lebih ke konsep Western. Westernnya dapat. Shisha lebih ke Middle East. Nah, jadi saya mau bahwa Kopilogic ini dia bisa merangkul semua kalangan beberapa konsep itu. Yang senang makanan Western dia bisa ke Logic. Di sini ada steak, ada spaghetti, ada pasta, ada burger dengan berbagai macam varian burgernya. Nah, bagi teman-teman yang senang dengan tema-tema Middle East, dia juga bisa ke Kopilogic, dia bisa shisha, ya, dia bisa makan kebab di sini. Kalau Kiki tadi lihat baru masuk di Logic itu banyak teman-teman yang keturunan dari Arab itu ada shisha di depannya, karena kita, alhamdulillah target market kita nyampe gitu loh. Saya memang basically di F&B itu nggak ada. Gitu. Jadi saya nggak ada basically di F&B sebenarnya, karena basically bisnis saya sebenarnya di fashion hijab. Kita bermain di fashion online ya, bisnis saya basically saya itu sebenarnya. Cuman hanya karena saya melihat bahwa ini adalah suatu peluang. Dan memang anak-anak muda sekarang itu butuh tempat yang memang lebih homey. Mereka butuh tempat buat sharing, mereka butuh tempat buat curhat, buat ngumpul dan segala macam. Dan kita sediakan yang lebih instagramable. Jadi ya itu dia, saya melihat peluang itu. Kenapa enggak kita bermain di kopi gitu. Itu aja sih. Nah, terus gini, bahwa memang kita itu benar prinsip orang itu bahwa learning by doing, ya, bahwa kita itu memang belajar harus dengan melakukan gitu loh. Karena kalau kita nggak bergerak, kita nggak action, kita nggak akan tahu apa-apa Ki. Kayak saya nih, saya nggak tahu loh basically kopi itu seperti apa, tapi karena saya bergerak, saya udah karena lebih karena bisnis ini ya, bisnisnya ya. Iya gitu loh. Akhirnya kita jadi mau belajar, mau nggak mau kita harus belajar gitu loh. Ya inilah bisnis. Bisnis itu memang
kita hanya bisa berikhtiar atau kita hanya bisa berbuat sebaik-baik mungkin. Tapi memang segala sesuatu ada hal-hal yang ya balik lagi bahwa semua tidak sesuai dengan logika kita, logik gitu loh. Bahwa ada hal-hal yang di luar logika kita yang memang harus kita terima. Masuk ke situ lagi. Iya, masuk lagi ke nama logiknya gitu loh. Tapi yang jelas kayak gini, bahwa memang setiap kondisi apapun itu memang membuat kita menjadi lebih inovasi lagi ya, lebih harus kreatif lagi gitu loh. Ya balik lagi bahwa memang ada hikmah di balik semua kondisi dan keadaan gitu. Tinggal kita aja sih gimana kita ngerespon kondisi itu gitu. Nah, dari segi ini balik lagi ke konsepnya sendiri. Tadi gue lihat masuk ke motor. Nah, Iya. itu termasuk itu juga. Iya. Ngomongin ruang ya. Gini, karena memang basically saya ini penggemar motor gitu loh. Saya gabung di beberapa klub, ada klub di HDCI. Berarti otomatis komunitas juga sering main. Iya, iya, alhamdulillah. Kalau hari Minggu banyak komunitas motor tuh. Kalau weekend Sabtu Minggu itu ada komunitas anak-anak Harley juga pada ngumpul di sini. Yang lebih dahsyat tuh sekarang lagi ramai tuh komunitas Vespa. Itu Vespa udah ngumpul, wah masya Allah orang. Waduh, ramai banget. Bisa booking itu satu ruangan teman-teman dari komunitas Vespa itu. Ada macam-macam, ada komunitas NMAX dan segala macam gitu loh. Jadi mereka, tapi kebanyakan weekend anak-anak motor pada ngumpul di sini. Gitu. Strategi lo masalah logik itu gimana? Oke, untuk strategi market sendiri, memang kita di awal kita ada promo produk ya. Jadi kita ada bikin kopi yang harganya terjangkau. Terjangkau loh. Iya, terjangkau. Iya, dalam gini lo bisa lihat harga kopi di Tempatnya juga di tempat yang homey gitu, harganya masih dijangkau lah karena kita buat kantong anak muda gitu kan. Ya itu tadi kita ada promo produk yang lebih terjangkau harganya. Terus kita banyak endorse teman-teman kebetulan saya punya beberapa teman-teman komunitas. Di 2021 ini apa yang lo lakuin untuk membangun bisnis lo sekarang? Untuk 2021 kita punya beberapa plan Kopilogic, khususnya kita ada beberapa bidang nih. Kita lagi mau ngembangin lagi di bidang medianya. Jadi ada tim media khusus di Kopilogic. Nanti khususnya memang untuk bikin konten-konten video-video yang lebih menarik tentang produk Kopilogic segala macam. Nah, terus program yang kedua kita mau ada pengembangan menu yang lebih banyak lagi menunya, dari menu minuman-minuman yang lebih variatif lagi. Terus dari menu makanan kita mau ada pengembangan menu lagi. Nah, terus yang ketiga ya doakan kita akan memperluas wilayah Logic. Di khusus yang di Tebet kita akan bikin lantai 2 di bagian depan, jadi ada teras atasnya untuk menampung Yang model-model balkon gitu. iya kayak balkon khusus di bagian atas, teras atas. Terus yang banyak sih ada beberapa lagi program-program kita mau ada bikin ada kajian-kajian khusus anak muda. Kapasitas berapa sih? Normal kalau sebelum Covid itu kita 200 iya 200 sampai ke indoor outdoornya. Nah, cuman karena sekarang kita hanya bisa 50% kapasitas, berarti kita hanya bisa menampung 100 konsumen. Jadi begitu udah tetap ikutin peraturan ya. Iya, harus, karena kan di sini lumayan ketat ya pengawasannya dari pihak kecamatan, kelurahan itu memang harus menerapkan aturan-aturan yang ketat di sini. Kita ada rencana mau buka di daerah Bekasi, di daerah Bintaro, di daerah Depok. 3 tempat itu untuk di Jakarta, sama satu kita mau expand coba di Pontianak 2021 semuanya. Iya, doakan mudah-mudahan bismillah. Doakan. Karena walaupun itu tetap traffic yang tadi lo bilang. Iya, karena trafficnya masih tetap berjalan walaupun memang secara ada juga kalau sebelumnya ada yang lari sebelum cepat, sekarang lagi ngos-ngosan. wah banyak. Sekarang malah bukan lagi ngos-ngosan, malah hanya duduk nggak bisa bergerak. Banyak, ada yang tiarap ngejungkel. Banyak ya, yang namanya itu tadi hukum alam. Ya bisnis ada yang jatuh, ada yang bangun ya kan. Sambil minum dulu bro, biar santai nih. Nah ini es kopi Logic, es kopi susu gula aren kita ya. Yang ngebedain kita gula arennya ini gula arennya murni ya. Kita bukan essence, bukan juga sirup, tapi kita memang gula aren, gula alami yang itu kita rebus sendiri bro. Gula arennya kita rebus sendiri, kita olah sendiri. Jadi bukan pakai sirup, bukan pakai Alami ya. Alami itu yang ngebedain kopi susu gula arennya Kopi Logic.
Nah ini taro latte. Apa sih? Ya rasa taro. Taruh. Latte susu. Taro ada mix susunya. Berasa bro ya? Tadi kan gua kesini ya, Ah. belum nyampe. Terus? Gua ini, cuman pelayannya cepet bro. Gua baru bayar kasir, udah jadi. Jadi ya biar lebih ini kan. Sekarang itu prinsipnya itu semuanya speed bro. Kita aja kalau butuh apa-apa butuhnya cepat ya kan. Jadi memang sisi pelayanan kecepatan itu gua rasa sangat ngaruh gitu loh. Coba satu lagi bro, mohon doanya. Di Kopilogic ini kita ada satu nama program bisa dibilang spiritual company ya. Spiritual company itu program dari Kopilogic, yaitu ada salah satunya namanya Jumat Berkah. Jumat Berkah itu ya kita minta doanya. Kalau di Kopilogic itu setiap hari Jumat kita opennya itu setelah sholat Jumat. Nah paginya itu kan kosong. Nah paginya dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang itu kita ada berbagi nasi. Oh jadi ini program? Itu program Mingguan berarti? mingguan, seminggu sekali khusus hari Jumat. Ya alhamdulillah kita bisa berbagi gratis. Bagi berkah ya? Ya, sekitar 300 sampai 400 porsi. Kenapa lu berpikir kayak gitu? Ya, jadi itu Boleh sebenarnya sharing? gini. Sebenarnya kenapa kita waktu itu kan Covid, Bro. Nah, saya melihat Covid itu banyak beberapa industri bisnis tuh yang jatuh. Terus kita kasihan aja lihat beberapa driver Gojek online ya kan, ada Gojek, ada Grab dan segala macam. Itu kan kekurangan orderan gitu ya. Itu aja sih karena prihatin dengan kondisi itu, maka saya pikir gini, gue punya dapur di sini, gue punya semua fasilitas di sini. Kenapa nggak gue manfaatin untuk hal yang baik gitu loh? Akhirnya kita punya ide, ya udah deh, saya kumpulkan Kopilogic sebenarnya kita saatnya kita bismillah dia berbagi buat lingkungan kita. Ya, jadi gue berharap makan di sini, makan di Kopilogic ini. Kita fasilitasi semuanya, minumnya, makannya kurang lebih alhamdulillah 300 sampai 400 porsi. Sampai saat ini masih dilakukan? Masih dilakukan alhamdulillah setiap hari Jumat. Nah, nanti Bro Kiki main-main aja di sini sambil lihat. Itu program spiritual company kita. Selain itu, ada mimpi nggak sih lo? Maksudnya untuk kedepannya? Iya dong. Kayak gitu. Bapak memang mudah-mudahan Kopilogic ini menjadi satu bisnis yang lebih besar, yang bisa expand di mana-mana, dan mudah-mudahan bisa menjadi bisnis yang berkah, bisa membuka lapangan kerjaan lebih banyak, bisa menjadi bisnis yang lebih bermanfaat. Sama kemarin kita selama Covid di Kopilogic kita ada berbagi 1.500 baju APD. Baju APD Di daerah seputaran Tebet, ya keliling muter gitu loh dari Kopilogic. Ya ini kayak gini sih bro, kalau gue lebih berprinsip bahwa memang bisnis itu mudah-mudahan menjadi sebuah manfaat yang besar aja gitu loh, manfaat kebaikan ya. Kita kayak gini, ini kita total ada 30 karyawan, berarti kita sudah membuka 30 lapangan pekerjaan buat lingkungan sekitar kita gitu. Kebayang kalau kita bisa buka lagi di mana, bisa menampung lebih banyak lagi anak-anak muda yang punya potensi gitu loh gitu. Ya begitu aja sih sebenarnya. Ada pesan nggak tuh buat anak-anak muda? Paling hanya sebagai ini aja, sharing bareng-bareng, karena saya juga sampai sekarang masih belajar. Buat teman-teman gini, sebenarnya kita tuh punya potensi yang besar, hanya saja mungkin selama ini kita tuh kurang menggali semua potensi-potensi kita. Kita lebih banyak menjadi orang yang tidak memanfaatkan waktu, kita lebih banyak menjadi orang yang lebih santai. Tapi kalau saya boleh bilang bahwa waktu itu adalah hal yang paling mahal harganya gitu loh. Jadi sebisa mungkin lo jangan banyak sia-siakan waktu, lo buat potensi, lo bisa jadi apa aja lo mau yang bisa jadi manfaat yang besar gitu loh. Lo bisa buka usaha, lo bisa berkarya. Intinya gali apa yang ada dalam diri kita, kembangin, dan mudah-mudahan itu bisa jadi manfaat yang besar juga buat orang lain gitu. Ya, paling itu aja pesan dari Bang Alaf. Kalau misalkan apa namanya, kalian juga bisa share juga, semoga konten ini bermanfaat. Oke bro, thank you. Amin. Oke, thank you Ki, sukses ya. Siap.